Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas di dalam sumur saat berusaha mengeluarkan bangkai biawak. Korban tewas diduga akibat kekurangan oksigen. Sempat viral di media sosial, pelaku penganiaya penarik becak akhirnya ditangkap polisi. Danau Laukawar menyajikan liburan di tengah keheningan di kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Saya ajak Anda mencicipi kuliner di Tanah Toba. Ya, ada mie gomak dan kudapan lapet yang bisa jadi menu sarapan sebelum mulai beraktivitas. Seperti apa rasa dari mie gomak dan lapet itu sendiri? Berikut liputannya untuk Anda. Menginjakan kaki di Danau Toba baru lengkap rasanya jika sarapan makanan khas setempat. Bertempat di Balige, saya memutuskan untuk sarapan mie gomak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Napitupulu, Balige. Mie gomak khas Toba ini unik. Dari tampilannya tak ada campuran telur ataupun ayam di dalamnya. Hanya kuah, mie dan sayur. Namun itulah ciri khasnya, karena mie gomak menonjolkan rasa sambal andaliman yang dimasak dengan mie lidi. Saat memakannya, sensasi pedas terasa di lidah, ditambah gurih dari bumbu racikan seperti bawang dan jahe. Warga sekitar biasanya mengonsumsi mie gomak untuk sarapan. Harganya pun terjangkau, hanya Rp7.000 per porsi. Dalam sehari, penjual mie gomak bisa menghabiskan 10 kg mie lidi untuk diolah. Nah, setelah menyantap mie gomak, sediakan ruang sedikit untuk kudapan lokal setempat, lapet. Anda bisa membeli lapet di Pasar Balerang Balige. Tak perlu masuk ke dalam pasar karena pedagangnya berjualan tepat di pintu masuk pasar. Lihat tuh, warga dari muda hingga tua datang untuk membeli kudapan tradisional ini. Harga lapet juga murah, dengan Rp5.000 sudah dapat 4 lapet. Selain buat sarapan, lapet juga kerap disajikan dalam berbagai acara mulai dari pernikahan, kelahiran, pindahan rumah, atau kedukaan. Saya pun tak mau ketinggalan untuk mencoba lapet. Hai Kak, aku mau beli lapetnya dong. Lapet apa Kak? Ya, apa sih bedanya yang putih sama yang hijau ini? Kalau yang hijau dia pakai kelapa Kak. Oh, Ada yang kelapa merah, kelapa putih. Oh gitu. Ada aku mau yang dibungkus daun pisang ya. Oke. Mau yang kita aja. Berapa, Kak? Beli 3. 3. Tapi aku boleh nyoba langsung ya? Boleh? Satu. Kita ambil dulu. Oke. Boleh ya, maaf. Oh ya Kak, sambil ngomong-ngomong nih, si lapet ini terbuat dari apa sih sebenarnya? Dari beras, Dari beras. Bahannya apa aja tuh? kelapa, beras, gula putih, gula merah. Itu aja. Gitu Garam. aja. Berapa lama buatnya? Kalau bungkusnya kira-kira kayak 1,5 jam. 1,5 jam ya. Oh gitu. Terus biasanya sajikannya terus ketika momen-momen apa aja sih selain kayak buat sarapan nih? Acara nikah Kak, acara nikah. Kalau misalnya ada yang meninggal juga ada yang pesan. Gitu. Oh gitu. Oke, aku mau nyoba ya. Ini ya, saya coba ya. Gitu. Agak enak. Jadi kalau yang ini tuh nggak ada gulanya ya? Pakai gula putih aja. sama kelapa aja. Nggak ada gula merahnya tapi. Dan memang lapet ini cocok buat sarapan dan beberapa acara Batak lainnya karena memang rasanya gurih dan manis sebagai pelengkap minuman-minuman ketika disajikan seperti itu. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Balige.
Nah, setelah saya rekomendasikan Anda kuliner, kini saya rekomendasikan Anda tempat wisata dengan pemandangan Gunung Sinabung. Cukup datang ke Danau Laukawar yang ada di Kabupaten Karo. Tempat wisata itu menyajikan liburan di tengah keheningan sehingga cocok bagi Anda yang ingin menjauhkan diri dari hiruk-pikuk keramaian kota. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Penggalan sajak matahari karya W.S. Rendra terngiang dalam ingatan saat menyaksikan terbitnya surya dari sudut Danau Laukawar. Sumatera Utara tak melulu soal Danau Toba. Provinsi ini juga memiliki danau memukau yang terletak di Kabupaten Karo, tepatnya di kaki Gunung Sinabung. Pesona alam yang ditawarkan begitu menakjubkan. Bagaimana tidak, dari tengah danau kita bisa melihat kemegahan Gunung Sinabung ditemani embun pagi yang menyejukkan. Meski berada di zona merah karena hanya berjarak 3 km dari Gunung Sinabung, wilayah di Kecamatan Naman Teran ini tak pernah terkena dampak dari erupsi. Sehingga daerah di dekat Danau Laukawar menjadi destinasi wisata. Salah satu aktivitasnya adalah mendayung kano sambil menyaksikan pesona dari Gunung Sinabung. Momen berharga ini tentu harus diabadikan. Bentangan Taman Wisata Alam Deleng Lancuk semakin menyempurnakan panorama sehingga untuk bangun sejak pagi buta tak jadi soal demi menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur. Ingin melepas penat atau keluar dari aktivitas Danau Laukawar di Kabupaten Karo ini cocok untuk menjadi pilihannya. Sebab di sini tidak ada sinyal handphone. Jadi Anda bisa fokus menghabiskan waktu untuk diri sendiri atau dengan orang terdekat. Jadi sekarang sebelum beraktivitas saya mau simpan dulu nih handphone saya di tempat penginapan. Tapi tunggu dulu. Karena tempatnya indah, jadi saya tetap bawa deh buat berfoto. Ada beragam pilihan tempat penginapan yang tersedia dan bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, seperti rumah semi permanen, tenda kapsul, hingga tenda yang standar. Harga sewanya pun mulai dari Rp500.000 hingga Rp2.000.000. Selain itu, di setiap sudut tempat ini juga cocok untuk berfoto atau sekedar untuk berkeliling dan bersantai. Anda juga tak perlu khawatir terkena sinar atau panas dari matahari sebab pohon cemara di sini sangat rindang. Tahukah Anda jika pohon cemara di pinggir danau adalah hasil tanam pemilik lahan yang dilakukan sejak 2 dekade terakhir? Melihat suasana yang sangat asri membuat pemilik lahan memutuskan membuka penginapan yang bersahabat dengan membangun nuansa kekeluargaan. Awalnya tempat wisata ini dimulai dengan cinta orang tua saya, bapak ibu saya. Nah, pohon-pohon ini semua ditanam. Jadi dulu cuma ladang, akhirnya mulai ditanam. Mulai kita awalnya juga dengan teman-teman, jadi lebih pada sharing ya. Jadi bukan urusan bisnis, wah ini nanti bangun ini kita akan dapat untung sekian apa sekian, tidak. Orang tua saya awalnya bikin, ya udah kita sharing aja. Operasional ketutup, kemudian orang bisa nyaman, kita akhirnya datang ke sini juga kerja tanda kutip kita nyaman gitu, bukan kerja yang kejar setoran ya, harus tertutup ini enggak. Kita di sini kerja, kita jumpain tamu, kita tanya tamu gimana, nyaman atau tidak, itulah yang paling penting. Nah, sampai di sini kita semua fasilitas bebas. Jadi seperti perahu, kano itu sudah bebas makanya. Ada kolam renang juga, kolam renang mata air yang luar biasa dingin. Tak hanya matahari terbit, matahari terbenam juga sangat cantik. Cukup naik ke bukit di atas penginapan, Anda sudah bisa menyaksikan terbenamnya matahari yang perlahan menghilang seolah ditelan bumi. Rencananya tempat ini hendak dijadikan desa wisata Danau Laukawar dengan menggandeng warga sekitar sehingga menghadirkan aktivitas layaknya tinggal di sebuah desa. Jadi lebih pada activity
mungkin bisa jalan juga ke desa-desa yang ada, atau yang jalan paket yang akan menggerakkan desa-desa sekitar sini. Sampai saat ini warga desa yang terutama desa Kutagugung itu kepala desanya sangat mendukung. Jadi memang target mereka juga untuk menjadikan desa ini menjadi desa wisata ya. Kita sebagai salah satu stakeholder yang di sini sudah duluan ya siap untuk membantu gitu loh. Gimana supaya ini ya kita sama-sama maju, karena tidak mungkin dong kita hanya sendiri. Saat bintang mulai menghiasi langit, ada hiburan menarik yang tersedia. Dinginnya danau Laukawar yang menusuk tulang dihangatkan dengan api unggun di perkemahan. Semua orang berkumpul untuk menghangatkan dan menghibur diri. Para pelayan dengan semangat bermain musik dan bernyanyi menghibur para pengunjung. Liburan pun terasa lengkap. Kehangatan api unggun menjadi penutup yang sempurna untuk mengakhiri hari di Danau Laukawar. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Karo. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.